Jadi tugas sebagai pendeta dan sebagai seorang misionaris, artinya menyampaikan tentang misi Kristen ya. Satu kesimpulan bahwa memang dalam Alkitab sendiri Allah memperkenalkan dirinya Esa satu. Nah itu karena kecintaan saya kepada Yesus, maka saya ikut dong jalan yang ditempuh oleh Yesus. Betul. Artinya saya mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwani bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini Al-Fakir ingin membagikan cuplikan video kesaksian dari seorang mu'alaf yang sangat luar biasa dan sangat cerdas sekali. Kenapa saya bilang demikian? Karena beliau dulunya adalah seorang pendeta dan seorang misionaris yang bekerja di LAI selama 10 tahun. Tentunya kita tahu apa itu LAI, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Dan berprofesi sebagai pendeta dan misionaris, justru Allah memberikan hidayah kepadanya, tentunya dengan cara meriset pembelajarannya tentang Alkitab itu sendiri, dengan satu kesimpulan bahwa di dalam Alkitab sendiri Allah memperkenalkan bahwa dirinya Allah Esa atau satu, yang senada dengan bunyi Al-Quran bahwa Allah itu Ahad atau Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa ia Allah itu adalah Esa atau satu. Baiklah, kita simak dulu videonya sampai selesai biar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tugas sebagai pendeta dan sebagai seorang misionaris, artinya menyampaikan tentang misi Kristen ya. Sama seperti saat ini saya sudah Islam, ya saya menyampaikan dakwah Islam. Banyak orang menafsirkan Islam secara keliru, kemudian melihat Islam sebagai agama yang mungkin kurang maksudnya kurang baik ya dalam pandangan banyak orang, terutama non-muslim. Kemudian Islam sebagai agama anarkis dan lain sebagainya, pokoknya cap-cap yang kurang baik teroris, itu seperti kepada agama Islam itu sedikit banyak mempengaruhi saya dulunya, karena saya juga melihat Islam itu mungkin lewat kacamata yang keliru. Paling tidak sempat tidak menyukai agama ini, sampai pada satu momentum di mana ada sahabat saya yang bertanya gitu ya, mungkin kalau kamu mengenal Islam lebih baik, kamu akan jatuh cinta kepada Islam. Artinya kamu akan menyukai Islam. Ini statement yang sederhana gitu ya. Sampai pada satu topik di mana Nabi Muhammad SAW ini berbuat kebaikan itu kepada orang Yahudi. Nah, Nabi yang awalnya saya menganggap yang tak pantas untuk diikuti, dicontohi, oh ternyata sifatnya seperti ini. Ya. Jadi saya berjumpa dengan kisah itu yang menjadi tolak ukur, menjadi sebuah momentum di mana saya penasaran lagi kemudian mempelajari Islam. Ya, kisah ketika Rasulullah berbuat baik kepada golongan kaum Yahudi ya, ketika mereka Rasulullah tetap bersikap baik kepada mereka ketika mereka membenci, menolong kaum Yahudi ini secara adil begitu ya. Ya, artinya itu membuat saya terbuka pemikirannya. Yang tadinya saya melihat sosok Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW ini sebagai sosok yang tak pantas untuk diikuti gitu ya. Tapi juga penasaran kenapa Nabi yang kata orang, sebagian besar orang yang bukan Islam itu Nabi yang kejam gitu ya, sosok yang tak pantas diikuti, tapi kenapa followersnya banyak gitu. Sempat saya berpikir begitu ya. Saya membaca kisah-kisah beliau, di situ saya mulai tersentuh gitu. Artinya mulai membuat pemikiran saya terbuka lagi. Artinya yang dari sempit, berpikiran sempit, saya mulai berpikir terbuka. Saya melihat bahwa okelah, ternyata Nabi Muhammad ini Nabi yang baik gitu ya. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa memang dalam Alkitab sendiri Allah memperkenalkan dirinya Esa satu. Nah itu sejalan dengan
Al-Quran ya, dan Islam bahwa Allah itu Esa, Allah itu Ahad, satu ya. Itu di dalam perjanjian lama Allah memperkenalkan kitab Keluaran, Allah memperkenalkan dirinya itu Esa. Kitab Keluaran kalau nggak salah itu ada 10 yang tentang 10 hukum Tuhan. Nah itu kitab Keluaran itu menyaksikan tentang Allah itu Esa, Allah itu satu ya. Sebenarnya ada beberapa ayat lagi seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini yang membuat saya kemudian membandingkan ternyata Allah atau Tuhan itu satu, Esa, dan Yesus sendiri menyampaikan bahwa dia itu adalah seorang utusan, dia bukan Tuhan. Saya membaca semua itu dan akhirnya karena kecintaan saya kepada Yesus, maka saya ikut dong jalan yang ditempuh oleh Yesus. Betul. Artinya saya mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itulah ikhwani telah kita simak tadi videonya bersama-sama, yang mana tentunya jauh berbeda sekali kalau kita nilai persaksian mu'alaf dengan kesaksian para murtadin. Seorang murtadin biasanya di dalam kesaksiannya melihat sosok Tuhan dengan wujud yang berbeda-beda, sementara di dalam Bible-nya Tuhan tidak bisa dilihat mata manusia dalam keadaan hidup. Tentunya ini sangat bertentangan dengan ajarannya sendiri. Sementara ikhwani, kalau kita mendengarkan kesaksian dari seorang mu'alaf, tentunya lebih logik karena mengedepankan akal dan nurani mereka di dalam memilih sebuah jalan, bukan malah memaksakan keimanan terhadap sesuatu yang akalnya sendiri justru tidak menerimanya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.